الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من صام الاثنين والخميس وفضلهما. ثواب man, pahala orang, shamal itsnain yang dia puasa hari Senin wal Khamis dan hari Kamis, wa fadluhuma dan fadilahnya puasa Senin dan Kamis. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal tu'radul a'mal, amalan-amalan akan ditampakkan, maksudnya dilaporkan di depan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumal itsnaini, pada hari Senin, wal Khamis dan pada hari Kamis, laporan mingguan. Fa ahibbu, maka aku senang, ayu radha, aku mencintai, ayu radha, apabila agar amalan saya ditampakkan, ayu radha amali, agar amalan saya ditampakkan. Wa ana shaimun, sedangkan saya ini dalam keadaan puasa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Thawabu man shama al-itsnain wal khamis wa fadluhuma. Ini menjelaskan tentang fadilah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini, maka ada 5 anggota yang kita ini harus betul-betul memperhatikan dia. Yang pertama adalah hati, kemudian mata, telinga, mulut, dan yang terakhir adalah perut. Hati, mata, mulut, telinga, kemudian perut, ini 5 anggota yang kita jadikan sebagai modal untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan perut ini termasuk anggota yang paling fatal, paling penting. Kenapa? Karena mata manusia, telinga manusia, hati manusia ini sangat dipengaruhi oleh perut dia. Kalau perkara-perkara yang masuk dalam perut dia ini adalah perkara yang tidak jelas, perkara yang syubhat, atau mungkin perkara yang haram, maka seperti menanam benih-benih racun dalam diri dia. Maka pohon yang keluar dari tubuh dia nanti juga akan tumbuh pohon yang beracun, sehingga matanya sulit dikendalikan, tangannya sulit dikendalikan, bibirnya sulit dikendalikan. Ini karena apa? Karena kita telah menanam benih-benih yang tidak jelas yang dimasukkan di dalam perut kita tadi. Kalau orang tidak bisa menjaga perutnya, maka dia ini akan terjatuh dalam 2 perkara. Yang pertama, dia ini akan terjatuh dalam perkara-perkara yang haram. Yang kedua, kalau dia tidak terjatuh dalam perkara yang haram, maka dia akan terjatuh dalam berlebihan dalam memakan perkara yang halal. Kalau orang ini terjatuh dalam perkara yang haram, maka ada minimalnya bahaya yang akan dia dapatkan ini minimalnya ada 3 bahaya. Ini bagi orang-orang yang memakan perkara yang haram itu afat, bahaya, kebinasaan, bahaya yang dia dapat itu minimal ada 3. Yang pertama, orang-orang yang memakan perkara yang haram ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bukankah kita ini tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang-orang yang junub, orang-orang yang hadas besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di masjid. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun.
tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Padahal hadas besar, hadas kecil, ini adalah perkara yang mubah. Tetapi karena orang hadas itu adalah orang yang kotor, maka Allah tidak mengizinkannya untuk masuk di masjidnya Allah. Allah juga tidak mengizinkannya untuk menyentuh kitab Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang makan yang haram itu lebih jorok, lebih jelek, lebih menjijikkan ribuan kali, miliaran kali melebihi orang yang hadas. Maka orang-orang yang haram ini hampir-hampir, kata para ulama, hampir-hampir tidak bisa melakukan ibadah. Kalau dia menginginkan satu kebaikan, nanti gagal. Satu kebaikan, gagal lagi. Kebaikan, gagal lagi. Mau islah itu sulit sekali. Sehingga kalau dia ini pengen bangun tahajud, kemudian ketiduran, dia mau keluar, kemudian ditawakuf, ada saja masalah ini. Sehingga dia tidak bisa berbuat baik. Tengah-tengah mondok, tiba-tiba pengen pulang. Mau hafid Al-Quran, ada masalah, nggak jadi hafid. Terus masalah bertubi-tubi menghalangi dia. Ini bukan karena apa-apa, ini karena dalam diri dia tadi ada benih-benih yang haram tadi, sehingga dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalaupun dia itu ditolong oleh Allah untuk beribadah, dia tetap bisa ibadah, sholat tetap bisa, zikir tetap bisa zikir. Tapi orang-orang yang makan perkara yang haram ini, nanti amalan-amalan dia ghairu makbul, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ibadah 100 tahun, sholat 100 tahun, Allah tidak akan menerimanya. Bukankah kita ini ingat satu hadis Nabi mengatakan, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr, wa kam min siyamin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang bangun malam tahajud, tapi dia tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya bangun malam, hanya letih saja, hanya capek saja. Hanya capeknya istighosah, tapi tidak mendapatkan pahalanya istighosah. Berapa banyak orang yang puasa, tidak dia dapatkan kecuali hanya dahaga, hanya haus, hanya lapar. Termasuk tafsirnya para ulama, di antaranya hadis ini penafsirannya adalah orang-orang yang memasukkan perkara yang haram di dalam tubuh dia. Sehingga dia itu bisa kaget di akhirat nanti, ibadah saya mana ya Allah? Hurut saya mana ya Allah? Semuanya tidak diterima karena dalam perut kamu ada perkara-perkara yang haram. Kita akan menyesal. Aduhai, dulu di dunia ini gara-gara sesuap nasi saja, akhirnya amalan saya nggak diterima. Gara-gara mie ayam saja jadi nggak diterima amalan saya ini. Ini yang kedua. Yang paling berat adalah yang ketiga. Orang yang tidak bisa menjaga perutnya sehingga dia ini makan perkara yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk dia neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dia nanti akan Allah masukkan neraka, yang mana neraka itu begitu mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghidupkan api neraka sehingga selama 1000 tahun, sehingga apinya tadi menjadi merah sekali. Kemudian Allah perintahkan dihidupkan lagi selama 1000 tahun lagi. Yang dulunya api tadi merah maka berubah menjadi memutih saking panasnya. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun, berubah bentuk menjadi hitam legam yang begitu mengerikan saking panasnya. Sampai api neraka sendiri ini berlindung dari dirinya sendiri saking panasnya tadi. Kemudian nanti ahli neraka
Allah Subhanahu wa taala akan datangkan di depan pintu surga. Kemudian pintu surga itu akan dibuka. Di sana ketika mereka sudah mulai mencium aroma keharuman surga, sudah mulai melihat sungai-sungai dari madu, dari anggur mengalir, sudah mulai melihat istana-istana dari permata, istana-istana dari mutiara, istana-istana yang begitu menyenangkan, biru, merah, bidadari-bidadari yang berserakan, bidadari yang berputar di mana-mana. Tampak wajahnya ahli surga gembira semuanya. Setelah mereka melihat, maka Allah berfirman, sudah cukup, itu bukan bagian kamu. Maka mereka berteriak-teriak, ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma wa'adtah, katanya. Wahai Tuhanku, alangkah senangnya kami ini kalau seumpama engkau masukkan neraka tanpa diperlihatkan dahulu surga. Karena pertama hukumannya berarti hukuman mental. Rasanya setelah melihat keindahan yang begitu indah, ini kalau kamu mau amal dulu seperti ini. Nah, karena kamu nggak mau amal, ya bukan bagianmu lagi. Kemudian mereka digiring di neraka. Tubuhnya dibesarkan oleh Allah sampai dikatakan gigi-giginya ahli neraka itu dirsul kafir mithlu Uhudin. Giginya ahli neraka itu saking besarnya seperti gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu thalath. Lah, kulitnya ini ditebalkan oleh Allah sampai sebesar 3 hari perjalanan. Jadi kalau kulitnya tipis, nanti kalau dihukum itu cuma terasanya sedikit. Tapi kalau kulitnya itu perjalanan di sini Sumatera, nanti akan terasa seluruh lapisan-lapisan kulit tadi. Kemudian tangan-tangan mereka ini akan ditali di tengkuk-tengkuk mereka. Kemudian kakinya akan disatukan, digabungkan dengan ubun-ubun mereka. Sehingga mereka diperintahkan berjalan dalam keadaan merangkak, kesakitan. Depannya api, kanannya api, kirinya api. Dalam keadaan matanya itu dicongkel dengan paku-paku yang terbuat dari besi-besi yang sangat panas sekali. Kemudian datang api neraka melahap kulitnya. Sekali dilahap maka kulitnya bersih, tinggal tulang saja. Masya Allah. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Setiap kulitnya tadi hilang, habis, diganti kulit yang baru. Dilahap lagi, diganti kulit yang baru. Sampai sebagian riwayat dikatakan 1 hari ini 70.000 kali ganti kulit. Dan Nabi mengatakan di neraka nanti ada neraka jahanam itu ada 70.000 lembah. Setiap lembah tadi ada 70.000 lorong. Allahu Akbar. Berarti ada berapa miliar itu lorongnya itu. Setiap satu lorong tadi disediakan 70.000 kalajengking dan 70.000 ular. Yang setiap sengatannya ini akan terasa tidak hilang rasanya selama 40 tahun. Sekali sengat. Dan ahli neraka, orang-orang kafir, orang-orang munafikin ini akan merasakan seluruh lorongnya. Jadi 4 miliar itu akan didatangi satu persatu untuk mencoba bagaimana rasanya ular-ular dan kalajengking yang disediakan di situ. Maka mereka sudah haus, pengen minum. Maka didatangkan miwaraihi jahannam wa yusqawna mimma ing sadid. Didatangkan air-air yang terbuat dari nanah yang begitu bau, begitu panas. Yatajarrauhu wa la yakadu yusihu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Hampir-hampir saking baunya nanah tadi, saking enggak enaknya nanah tadi, mereka hampir-hampir mau muntah. Saking hausnya dipaksa-paksakan dimasukkan ke mulut mereka. Allahu Akbar. Kemudian mereka ini sudah bingung kesana kemari, disiksa terus, yang malam teriakan dari lorongan neraka, wahai malaikat Malik, leher kami hilang, wahai malaikat kami, keluarkan kami dari sini, wahai malaikat Malik, kulit kami telah terkelupas, mata kami lepas,
disiram air, kemudian bibirnya itu doer sampai ke dada-dada mereka. Bibir atasnya sampai menutupi wajah mereka. Ini siksa yang disediakan oleh Allah untuk ahli neraka. Saking bingungnya mereka, akhirnya mereka itu teriak, sudah, kita sekarang lapor saja kepada penduduk neraka sana loh. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adab. Mereka datang kepada penjaga jahanam, mereka mengatakan, wahai penjaga jahanam, mohonlah kepada Tuhan kalian agar dia meringankan siksa untuk kami sehari saja. Saking sakitnya itu sehari saja, kata mereka. Maka penunggu-penunggu jahanam tadi mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu telah datang utusan-utusan Allah kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang jelas? Qalu bala, benar, dulu telah datang utusan Allah kepada kami. Telah datang orang-orang yang jauhlah ke rumah-rumah kami, ngajak kami ke masjid siang dan malam, tapi kami enggak memperdulikan mereka. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau begitu sudah, mintalah sendiri kepada Tuhan kalian sana. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi ingat, doanya orang-orang kafir itu sia-sia. Akhirnya mereka putus asa, bingung mau lari kemana. Sudah, kalau gitu kita sekarang lapor saja kepada pimpinannya neraka, yaitu malaikat Malik, yang begitu mengerikan ini. Maka mereka datang kepada malaikat Malik, dicari malaikat Maliknya. Akhirnya ketemu dengan malaikat Malik. Mereka mengatakan, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, sudahlah, mintakan kepada Tuhanmu, matikan saja kami ini. Kami sudah enggak betah di sini, sudah enggak betah. Ketika mereka mengatakan seperti itu, malaikat Malik itu diam, enggak menjawab. Imam Ahmad mengatakan diamnya itu sampai 1000 tahun. Jadi menunggu jawaban tadi sampai 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, malaikat Malik mengatakan apa? Qala innakum makithun. Sudah, kamu tetap di sini saja. Sudah ditunggu-tunggu jawabannya selama 1000 tahun. Jawabannya apa? Qala innakum makithun. Sudah, di sini saja. Mau kemana? Sudah, sama saya di sini aja. Kemudian mereka bingung, sudah, malaikat Malik sudah enggak mau menolong kita, sudah, kita lapor kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Udah. Tidak ada yang lebih baik melebihi Tuhan kita, melebihi Allah. Sudah, kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka meminta kepada Allah, Rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami itu dulu telah dikuasai oleh kesesatan-kesesatan kami ini. Kami itu memang orang yang sesat, mereka mengakui dirinya. Kami itu orang sesat, ya Allah, kami itu orang sesat betul. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ke dunia lagi. Nanti kalau kami sampai maksiat, kami itu betul-betul orang yang zalim. Kami nggak akan ngulangi lagi. Sudah kapok betul. Nggak akan kami ini maksiat lagi. Kami nggak akan minum arak lagi. Kami nggak akan berzina lagi. Kami nggak akan teleponan dengan yang tidak mahram lagi. Walaupun SMS-an pun kami nggak akan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala sa'u fiha wa la tukallimun. Sudah, kembali sana dengan hina. Jangan sekali-kali kamu berbicara dengan saya lagi. Itulah puncak dari keputusasaan mereka. Ketika itu mereka hanya bisa menyesal, hanya bisa mengutuk diri mereka sendiri, hanya bisa terus meratapi nasibnya. Maka mereka nangis sampai air matanya habis. Kemudian mereka nangis sampai keluar darah, mengeluarkan air mata darah, sampai Nabi mengatakan pipi-pipi mereka ini saking banyak nangis itu sampai seperti parit-parit. Ada sungai-sungai di dalam muka-muka mereka.
Sampai seumpama kapal diletakkan di situ tentu akan mengapung. Tapi mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Khalidina fiha abada, diseksa selama-lamanya. Coba kalau kita bayangkan ini di dunia ini, seluruh dunia itu seumpama diberi 1 biji gandum, ribuan full biji gandum semua seluruh dunia ini. Setiap 1 miliar tahun, maka gandum tadi akan diambil 1. 1000 tahun, 1 miliar tahun diambil 1 gandum. Dan dunia itu penuh dengan gandum. Ini masih ada akhirnya, walaupun berapa triliun tahun. Tapi kalau ahli neraka itu di neraka dibakar selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Kalau kita berjalan, kemudian kita melihat terik matahari yang begitu panas, Jumatan keterangkil saja, sudah tidak betah sekali. Jalan kemudian kena duri, sudah teriak-teriak, kakinya keseleo saja, terkilir saja sudah gak bisa tidur. Maka bagaimana mungkin kita berani maksiat, berani makan yang haram. Maka kalau kita melihat keadaan-keadaan yang Allah siapkan untuk ahli neraka itu, lihat orang-orang kafir yang setiap hari hura-hura, berhibur ke sana kemari, naik mobil Mercedes, teriak-teriak sana, konser sini, zina sana, zina sini. Kita melihat kasihan sekali. Nanti mereka itu akan nangis darah di neraka. Sampai pipi-pipinya itu ada parit-parit yang siap didatangi kapal. Melihat orang-orang kafir itu nggak ada tergiur sedikit pun. Orang tergiur dengan orang kafir itu ya karena dia itu belum melihat siksa-siksa yang disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Maka makanan ini harus betul-betul hati-hati. 1 suap, 2 suap, mie ayam yang nggak jelas nggak usah dimakan. Ciki-ciki, warung-warung itu, makanan-makanan yang haram atau makanan riba, bank-bank yang riba kemudian dimakan, ini akan mengakibatkan kesedihan selama-lamanya.